Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Di video kali ini tidak seperti yang kemarin. Video kemarin saya memberikan testimoni dari keadaan ataupun kejadian yang saya alami, yaitu ketika saya membaca sholawat sebanyak 5.000 kali selama 4 hari, langsung Allah kasih keajaiban pada saya mendapatkan uang yaitu sejumlah 1.100.000. Itu adalah testimoni saya ataupun keajaiban dari sholawat Jibril ini yang saya baca selama 4 hari sebanyak 5.000 kali tiap harinya. Dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang sholawat Jibril itu seperti apa, pengertian, keutamaan, dan bagaimana cara kita mengamalkannya. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan dari sholawat Jibril ini, karena sholawat Jibril ini adalah sholawat yang bacaannya itu paling pendek di antara sholawat-sholawat yang lainnya, dan faedahnya juga luar biasa. Amin, semoga kita semuanya bisa mengamalkan ya. Setiap orang tentunya menginginkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, entah itu berupa kekayaan, kesehatan, jabatan, posisi tertentu, prestasi tertentu. Semua orang itu pasti menginginkan yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti juga masalah kekayaan yang sering kita damba-dambakan, yang mana kalau kita itu mencari sesuatu ataupun kita bekerja, tentunya kita mengharapkan yang namanya kekayaan gitu kan ya. Nah, kekayaan di sini maksudnya tidak hanya berupa materi saja, tetapi kekayaan bisa berupa kesehatan, keadaan, ketenangan hati yang baik. Nah, itu tentunya harapan semua manusia. Dalam menggapai hal-hal tersebut atau dalam menggapai semua kekayaan, kita sama Allah itu disuruh yang pertama adalah usaha, kemudian yang kedua berdoa. Nah, doa yang wajib itu kita lakukan setiap hari itu melalui sholat 5 waktu. Sedangkan doa yang sunnah ataupun pengiring-pengiringnya itu banyak sekali, bisa juga melalui sholawat tersebut. Nah, disinilah sholawat Jibril ini akan saya jelaskan seperti apakah sholawat Jibril tersebut. Sebelum membahas tentang sholawat Jibril, kita tahu dulu seperti apa definisi dari sholawat tersebut. Sholawat dalam bahasa Arab itu memiliki arti seruan kepada Allah. Maksudnya membaca sholawat di sini memiliki maksud mendoakan, memuji, dan memohonkan berkah kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawat diserukan bukan hanya oleh umat Islam aja, tetapi juga Allah dan para malaikat. Jadi yang bersholawat di sini tidak hanya manusia saja, tetapi Allah dan juga malaikat juga bersholawat kepada Nabi Muhammad. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran tersebut pada surat Al-Ahzab ayat 56, semuanya kita tahu bahwasanya di sini nggak hanya manusia saja yang disuruh bersolawat, tetapi sebenarnya Allah dan juga malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita layaknya sebagai hamba, kita bukan diharuskan aja ya, tapi kita juga harapannya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keharusan tersebut ada di dalam ketika kita sholat. Ketika kita dalam sholat, ketika tahiyat, nah di situ kita menyampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad dengan cara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah di situ kita juga wajib untuk menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk bacaan dari sholawat Jibril yaitu sallallahu ala Muhammad. Nah ini bacaannya adalah sangat pendek, tetapi manfaatnya luar biasa. Mungkin di antara kalian atau di antara teman-teman ada yang bertanya, kenapa ini dinamakan dengan sholawat Jibril, tidak sholawat Nabi siapa atau tidak sholawat malaikatnya siapa? Jadi ceritanya itu kenapa ini disebut dengan sholawat Jibril,
Jadi sholawat Jibril ini adalah sholawat yang diucapkan pertama kali oleh malaikat Jibril ketika Nabi Adam akan bertemu dengan Siti Hawa. Jadi pada waktu itu Nabi Adam ketika ingin bertemu dengan Siti Hawa, dia bertanya kepada malaikat, mahar apa yang saya berikan? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ucapkanlah Shallallahu ala Muhammad. Jadi Shallallahu ala Muhammad ini adalah sholawat Jibril, maksudnya sholawat yang diucapkan oleh malaikat Jibril untuk pertama kalinya. Maka sholawat Jibril ini dikenal dengan sholawat Jibril, atau sholawat ini dikenal dengan sholawat Jibril, yaitu Shallallahu ala Muhammad. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah apa manfaat atau khasiat dari sholawat Jibril. Manfaat atau khasiat dari sholawat Jibril ini saya mengambil dari kitab Afdhalus Sholawatu Jibril. Manfaatnya ada beberapa macam, kita lihat dari yang pertama. Manfaat yang pertama adalah dibukakan 70 pintu rahmat. Dari Imam Asy-Sya'rani telah berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca sholawat ini akan dibukakan ke atas dirinya 70 pintu dari rahmat, dan Allah akan meletakkan kecintaannya pada kalbu-kalbu manusia. Tiada yang menjadi marah kepadanya melainkan orang yang memiliki kemunafikan dalam kalbunya. Dari manfaat yang pertama ini yaitu dibukakan 70 pintu rahmat. Betapa bahagianya kita ya ketika kita itu membaca sholawat Jibril ini, dan Allah akan membukakan 70 pintu rahmat kepada kita. Manfaat yang kedua adalah dicintai Allah dan Rasul. Ulama besar Asy-Syakhawi Asy-Syafi'i berkata, aku telah mendengar Al-Khidir dan Ilyas, dan mereka berdua telah berkata, kami telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang yang beriman mengucapkan semoga Allah melimpahkan sholawat ke atas Muhammad atau Shallallahu ala Muhammad, melainkan akan dijadikan manusia mencintainya walaupun mereka sedang membencinya. Demi Allah, tiadalah mereka mencintainya sehingga Allah mencintainya. Manfaat yang kedua ini yaitu dicintai Allah dan Rasulnya. Tentunya kita juga akan senang sekali ketika Allah sama Rasulnya mencintai kita, meridhoi semua tingkah laku kita, meridhoi semua apapun pekerjaan kita. Karena dengan ridho dan dengan cinta Allah dan Rasulnya, kita akan melakukan semua aktivitas dengan mudah. Dengan cinta Allah dan cinta Rasulnya tersebut, semua harapan, semua keinginan kita yang baik-baik akan dikabulkan oleh Allah. Jadi poin yang kedua, manfaat dari sholawat Jibril ini adalah dicintai Allah dan Rasulnya. Manfaat yang ketiga adalah memperoleh salam dan sambutan dari para malaikat saat ajal menjelang. Jika umat Islam mengucapkan sholawat Jibril minimal 3 kali sehari atau 3 kali setiap selesai sholat fardu, maka kelak dirinya akan memperoleh salam dan sambutan dari para malaikat saat ajal menjelang. Dari manfaat yang ketiga ini, betapa luar biasanya juga dari sholawat Jibril, yaitu kita nanti akan disambut oleh beberapa malaikat ketika ajal menjelang. Nah, kita tahu ya bagaimana atau betapa sakitnya ketika ajal itu menjelang, ketika ajal itu datang pada jiwa manusia. Kita juga mengetahui betapa susahnya, betapa sakitnya, betapa apapun yang ada di dunia ini sudah tidak ada bersama dia. Maka ketika ajal menjelang ini, betapa bahagianya kita ketika kita itu mendapatkan sambutan yang hangat, salam yang hangat dari para malaikat tersebut. Nah, caranya di situ tadi sudah dicantumkan, apabila kita itu membaca minimal 3 kali sholawat Jibril, insya Allah kita nanti akan mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat ketika nanti ajal menjelang, ataupun ketika malaikat Israel itu datang kepada kita ingin mencabut nyawa kita. Insya Allah dengan melalui sholawat Jibril ini kita akan mendapatkan sambutan yang hangat dan juga salam yang hangat dari para malaikat tersebut. Dan yang keempat adalah mendapat salam dan kebahagiaan Rasulullah SAW.
Bagi umat muslim yang istiqomah melafalkan sholawat ini sampai dapat merasakan kenikmatan dan kelembutan dari sholawat ini, kelak dirinya akan mendapatkan salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah. Manfaat keempat ini, kalau tadi manfaat yang ketiga kita mendapatkan sambutan hangat dari malaikat, kemudian yang keempat ini adalah mendapatkan salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya dari sholawat ini kan kita juga mendoakan Rasulullah SAW. Maka disitulah ketika di alam barzah nanti, insya Allah kita juga akan mendapatkan salam dari Rasulullah, atau insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah melalui sholawat yang kita baca setiap hari tersebut. Manfaat kelima adalah mendapat keselamatan lahir dan batin. Barang siapa membaca sholawat Jibril sebanyak 300.000 kali dalam satu minggu, dimulai pada hari Sabtu setelah sholat asar, niscaya Allah akan menurunkan keselamatan baginya lahir dan batin. Nah, ini bagi kita semuanya yang riyadhah atau selalu mengucapkan sholawat, dan kalau kita itu mengucapkan sholawatnya sebanyak 300.000 dalam satu minggu, insya Allah kita nanti akan diberikan kesehatan, keselamatan, baik itu lahir ataupun batin. Ini juga luar biasa dari manfaat sholawat Jibril ini. Manfaat dari sholawat Jibril yang lainnya ketika dibaca sebanyak 313 kali, yaitu untuk melariskan dagangan. Kita lihat bersama-sama. Melariskan dagangan, barang siapa mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 313 kali sehabis sholat subuh dan maghrib, maka usaha atau dagangannya akan laris, baik offline maupun online, dan tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala biiznillah. Maksudnya di sini ketika kita semuanya punya jualan ataupun kita dagangan, entah itu dagangan itu baik online ataupun offline, jualan di kios-kios atau online yang sekarang itu kita kan yang populer itu kan all shop kayak gitu kan, online shopping kayak gitu kan. Nah, kalau kita membaca sebanyak 313 kali setelah subuh dan setelah sholat maghrib, maka insya Allah dengan izin Allah, insya Allah dagangan kita laris. Dan manfaat berikutnya yaitu manfaat nomor 7, kita tidak akan pernah kosong dari keuangan atau tidak pernah kekurangan dari keuangan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara membaca sholawat sebanyak 1071 kali, 1.071 kali setelah sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib ini, ketika kita membaca sholawat Jibril sebanyak 1071, insya Allah keuangan kita itu tidak pernah kosong. Manfaat berikutnya yaitu melancarkan proses pembangunan. Ketika kita membaca sholawat Jibril ini sebanyak 5.000 kali pada tiap malam atau pada malam harinya kita membaca 5.000 kali sholawat Jibril, insya Allah proses pembangunan kita akan diperlancar oleh Allah. Entah kalian ingin membangun rumah, membangun gedung dan yang lainnya, insya Allah melalui sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali pada malam hari, insya Allah akan diperlancar proses pembangunan tersebut. Itu adalah manfaat ke-8. Berikutnya adalah ketika sholawat Jibril ini dibaca 5.000 kali setelah sholat duha, ini sebagai magnet rezeki. Maksudnya magnet rezeki di sini adalah menarik rezeki kita. Kalau rezeki kalian itu pada perdagangan, insya Allah juga akan ditarik pada perdagangan. Kalau rezeki kalian itu pada dunia perikanan, dunia pertanian, insya Allah nanti juga akan ditarik rezeki tersebut. Maka ketika dibaca 5.000 kali setelah sholat duha, insya Allah ini nanti sebagai magnet rezeki kalian. Berikutnya adalah mengabulkan hajat dan juga keinginan yang sangat mendesak. Nah, ketika kalian itu punya keinginan hajat yang sangat mendesak dan itu sangat penting, bacalah sholawat Jibril ini sebanyak 12.000 selama 40 hari. Jadi kayak riyadhah gitu ya, riyadhah sebanyak 12.000 membaca sholawat Jibril selama 40 hari berturut-turut. Insya Allah hajat dan juga keinginan yang penting dan mendesak itu nanti insya Allah akan terkabulkan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar adalah nih, solusi uang mendesak. Barang siapa yang memiliki kepentingan atau membutuhkan uang mendesak,
maka bacalah sholawat ini sebanyak 124.000 kali selama 24 jam. Tidak boleh makan, minum, dan tidur. Jadi ketika kita itu mempunyai kepentingan suatu yang sangat mendesak, dan ini adalah sifatnya urgent ataupun sifatnya itu sangat mendesak dan cepat untuk diselesaikan, maka kalian bisa membaca sholawat Jibril ini sebanyak 124.000 ya, selama 24 jam atau sehari semalam, dan kalian tidak boleh makan, minum, dan juga tidur. Ini untuk solusi yang sangat cepat dan mendesak. Adalah ketika kalian membutuhkan dana yang jumlahnya besar. Caranya seperti apa? Ketika Anda membutuhkan modal atau dana besar, atau mungkin punya hajat besar yang membutuhkan dana besar pula, seperti naik haji, pernikahan, biaya kuliah, atau semisalnya, bacalah sholawat Jibril sebanyak yang dimampu. Kemudian tutup dengan membaca Quran surat Al-Fatah ayat 29 atau ayat terakhir dari surat Al-Fatah sebanyak 41 kali. Tidak boleh lebih atau kurang. Boleh dilakukan setelah sholat fardu, boleh sehari semalam. Insya Allah dengan kehendak Allah, biiznillah, hajat kita akan terpenuhi. Jadi ketika kita itu mempunyai ataupun menginginkan dana yang sangat besar, baik itu contohnya untuk pernikahan, untuk wisuda, untuk haji, untuk yang lainnya, kalian baca sholawat ini semampu kalian, sebanyak mungkin, dan diakhiri dengan membaca surat Al-Fatah ayat 41. Atau kalian membaca akhir dari surat Al-Fatah itu sebanyak 41. Insya Allah apa keinginan kalian terkabulkan sama Allah biidnillah. Tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang sholawat Jibril, baik itu dari definisi, kemudian sejarahnya kenapa disebut dengan sholawat Jibril, keutamaan, khasiat, manfaatnya, dan juga berapa aja bacaan yang kalian perlukan untuk mendapatkan ataupun keinginan kalian itu bisa tercapai. Semuanya itu sudah saya sampaikan pada video tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa menjalankan, kita bisa istiqomah mengamalkan sholawat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.